ya stoknya segitu-segitu aja. Royal Q Champion, professional team for a money. Halo bro. Halo Bro Ari. Welcome lagi. Balik lagi kita di podcast ya. Iya nih, udah seminggu ya. Udah seminggu. Udah ini banyak banget gue mau nanya sama lu nih. Boleh. Market seminggu ini nih bener-bener luar biasa gitu loh. Kemarin down-nya parah ya kan, sampai Bitcoin nyentuh angka 41 ribuan lagi. Sekarang oke lah, naik lagi. Gue nggak tahu nih ini ke depan gimana nih, makanya gue mau confirm ke lu nih. Soalnya sebagai seorang yang main di dunia kripto ya, dan bahkan ini teman-teman kita di sini semua yang juga main di dunia kripto kan. Nah ini naik turun ini bikin was-was ya. Ya sebenarnya turunnya juga tidak apa-apa karena kita mainkan di spot market ya. Nah tapi tetap aja bro, kalau floatingnya lama ini kan nggak enak. Nggak ngasilin duit gitu loh. Bener. Ini uangnya ketahan terus semuanya, gimana ya? Duitnya pada nyangkut ya. Bener. Nah kita bicara dulu deh gini deh. Seminggu yang lalu ya, ini kan market down nih ceritanya. Ini isu apa lagi dulu seminggu ini? Memang banyak sih saya baca ya, kayak Evergrande lah, kasus yang dari China itu ya. Sampai sebegitu berpengaruhnya ya? Jadi memang balik ya, waktu minggu lalu itu kan memang lagi ngetrend banget nih. Bahkan sampai sekarang ya, Evergrande itu masih ngetrend. Mirip-mirip kayak krisis waktu 2008, yang subprime mortgage, yang sampai Lehman Brothers, salah satu bank terbesar lah di dunia, sampai ambruk. Mirip-mirip lah. Oke. Tapi memang nggak literally mirip, tapi ada kemiripan beberapa. Nah ini juga sama nih, memang lagi hot-hotnya nih, sampai even pasar saham pun, pasar-pasar paper assets pun banyak yang rontok lah ya, karena dia. Oh berarti nggak cuma kripto doang begitu? Nggak cuma kripto. Oh oke. Berarti ngaruh ke semua ternyata ya? Ngaruh ke semua, karena bayangin ya, sebuah perusahaan punya utang hampir 300 miliar dolar. 300 miliar dolar. Bukan rupiah. Berapa duit itu? Kali 15.000 aja coba. Banyak 15 lah. triliun itu ya? Banyak lah pokoknya. Oke. Bayangin dengan utang segitu gagal bayar untuk obligasi yang mereka terbitin. Terus bayangin pembelinya obligasi mereka bukan cuma di negaranya, tapi worldwide, satu dunia gitu. Maksudnya terbuka lah ya, mereka bisa dibeli sama siapa aja obligasinya mereka. Dan dari kesalahan internal perusahaan dalam mengelola uang obligasinya yang mereka terima nih, uang obligor mereka tuh kesalahan pengolahan lah. Oke. Jadi memang ketika ada perubahan sedikit di China seputar sektor properti, nah mereka goyang tuh. Bisa akhirnya mereka bilang kan, kita nggak sanggup bayar bunga kalau nggak salah intinya. Nggak sanggup bayar bunganya yang seharusnya dibayar setiap bulan sama si Evergrande ke investor. Nah di situ kan jadi orang panik dong. Wah gila nih, duit gua gak bisa balik nih, bunganya aja gak bisa dibayar. Nah akhirnya goyang lah semuanya. Itu kalau di Indonesia kayak ini ya, kayak investasi bodong jatuhnya itu mah, kalau kata orangnya. Mirip lah. Tapi lucunya gini, dia tuh sempet jadi di treasury lah ya, ada istilah kan credit rating. Credit ratingnya si Evergrande itu tuh sempat dapat rating A ya kalau nggak salah. Bagus dong. Bagus. Sekarang malah turun jadi CC. Ya ampun. Jadi memang lumayan berpengaruh nih. Nah, lucunya kenapa kok si kripto kok masih bisa-bisanya kena pengaruh ya? Nah, itu tuh. Ini kan gini. Ini kan perusahaan perusahaan ya. Perusahaan di China, oke lah dia worldwide dan sebagainya. Tapi kenapa ngaruh banget ke kripto gitu loh? Kalau ke saham masih make sense karena ini company mungkin TBK ya versi Indonesia ya. Jadi dia nerbitin saham dan sebagainya. Oke lah ke saham mungkin ngaruh. Kripto kan gak ada hubungannya bro. Nah sebenarnya bisa dibilang lucunya karena menurut saya ya. Menurut gue ini karena ada satu hal lucu yang membuat mereka akhirnya fluktuatif. Karena si kripto ini masih dibandingin sama USD. Iya tapi kan ini kan company-nya sebenarnya. Ke USD kan sebenarnya juga nggak ngaruh sebenarnya. Harusnya ya. Ngaruhnya itu kayak efek domino sih lebih ke arah situ. Oh. Jadi ketika bicara makroekonominya secara keseluruhan gedenya itu yang berpengaruh. Bayangin ya, ada perusahaan gede, utangnya sebegitu gede, dan banyak institusi finansial ibaratnya beli surat utangnya mereka. Kayak hedge fund company gitu-gitu, perusahaan reksadana gitu-gitu, pasti kan ada obligasinya yang dibeli salah satu dari mereka. Karena kan sempat dapat rating bagus. Bayangin, maksudnya perputaran uang di mereka itu udah sangat besar. Jadi ketika
uang segede gitu tiba-tiba dapat berita gagal bayar, orang semua pengen narik duit, ya pasti kocar-kacir lah, pasti ya, panik massal tuh. Panik. Sama mirip kayak 98 kan, bank banyak yang diras. Iya sih, cuman ini satu company doang gitu loh. Emang sampai berpengaruh sampai segitunya ya. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan, sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia sekarang itu kalau goyang mah ngaruh banget semuanya berarti. Pasti ngaruh banget. Waktu zaman 2008 pun bank terbesar loh. Salah satu kan ada macam-macam ya. Ada Goldman Sachs, ada JP Morgan, Morgan Stanley, macam-macam. Nah, salah satunya Lehman Brothers nih. Kan kolaps dia di 2008. Nah, bayangin waktu di 2008 memang kita sih ke impact, tapi nggak gitu berasa banget lah. Tapi tetap ada efeknya. Ketika kursnya jadi lumayan naik kan. Misalnya dulu ada yang cerita kurs yen cuma 1.200, terus tiba-tiba gara-gara 2008 naik jadi 1.800, selisih 600 sampai 500 sampai 600. Itu kan pengaruh juga, tapi maksudnya ya nggak sampai dahsyat banget sama kayak waktu kalau di US sendiri kan sampai banyak yang kolaps ya. Rumah banyak yang disita, segala macam. Nah, pasti sih berpengaruh sih institusi kalau yang perputaran uangnya besar banget. Pausnya lah ibaratnya lah ya, ikan gedenya kalau sampai kenapa-napa pasti berpengaruh. Iya, cuman gimana ya, maksudnya sampai satu perusahaan besar sampai mempengaruhi ekonomi dunia gitu loh. Sahamnya iya, enggak ekonomi secara keseluruhan sih, maksud saya dari sisi sahamnya, kriptonya, kayaknya dari semua kayak kripto yang paling ini deh kayaknya. Ya enggak sih, kalau misalnya sampai kena satu dampak nih, yang akan turun naik yang secara drastis itu yang fluktuatif tinggi banget tuh benar-benar di kripto jatuhnya tuh. Iya, karena masih labil juga kan bahasanya kan. Sebenarnya karena lucunya ya, labilnya itu karena kita selalu membandingkan. Contoh ya kayak emas. Kita bandingin sama uang USD atau misalnya rupiah atau semacamnya lah ya. Emasnya ya stoknya segitu-segitu aja. Tapi karena duit kita tuh dicetak terus kan. Ini jadi sedikit melinceng ya. Karena duit kita dicetak terus sama pemerintah, tapi supply-nya segitu-segitu aja. Otomatis naik dong harganya kan. Ya. Ikutin inflasi dia. Ya. Nah, ini juga mirip. Karena masih dibandingin sama uang itu, si entah itu USD, IDR atau semacamnya dan teman-temannya mereka, ya sebenarnya mungkin kalau kita udah nggak tergantung sama uang pemerintah lah ya, ya mungkin nggak bakal sebegitunya efek-efek banget, nggak mungkin segitunya volatile gitu. Tapi kalau ketika kita masih saling campur-campurin karena kan kita masih pendapatan dari rupiah, pendapatan kadang masih dari USD, ya pasti masih terpengaruh. Oke. Makanya uniknya kripto kan ini ya, kontradiksi sama pemerintah kan, pemerintah centralized. Iya. Bank sentral. Kalau kripto kan decentralized. Ya. Jadi mereka, makanya lucunya gini, ketika harganya jatuh, ntar dia naik lagi. Kan banyak nih, sekarang isunya kan tadi Evergrande. Terus ada juga kan isu pemerintah banyak, China lah ya. China kan nge-ban kripto. Benar itu. Itu juga tuh. Itu sampai, tapi itu dari tahun ke tahun mah China selalu begitu, bro. Kita kalau lihat ikutin ininya ya, ikut perjalanannya. China dari tahun-tahun kemarin juga terus istilahnya mendeklarasikan perang dengan Bitcoin tuh. Tapi gimana ya? Kelihatannya kalau yang kali ini sih kayaknya memang mereka beneran lebih serius lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kelihatannya loh ya. Maksudnya kalau kita lihat nih kayaknya memang pemerintah China agak lebih gimana ya? Lebih fokus lah. Maksudnya lebih fokus buat perangin kripto. Lebih nge-ban. Makanya sampai Huobi, salah satu exchanger ya yang terbesar selain si Binance, kan mindahin tuh. Katanya new user buat Huobi kan udah gak boleh daftar lagi kalau di China mainland. Di Cina daratan udah gak bisa daftar lagi. Kayaknya bukan cuma Huobi deh, Binance kan juga. Binance pun juga, iya. Makanya jadi kemarin sempet pas lagi keluar peraturan gitu, ikan-ikan gede pada narik duit nih. Ya, pada mindahin. Kalau nggak salah, ya benar sih, benar. Tapi gini nggak sih sebenarnya kalau gue lihat nih, kenapa negara ini hipotesa doang ya, artinya ini teori doang nih, teori kita doang. Kalau kenapa gue lihat seperti itu, China seperti itu kan katanya nih, China itu kan kayaknya berusaha membuat menggantikan acuan mata uang itu dari dolar itu ke yuan kan. Kan dia mau ekonomi terbesar dunia sekarang ceritanya. Betul. Nih. Ngalahin mau ngalahin US. Ya Amerika. Jadinya orang patokannya itu bukan USD lagi, patokannya yuan. Jadi dia mau jadi negara yang isinya jadi berkuasa,
terus mata uang mereka yang jadi acuannya. Ya otomatis dong dia mana mau kripto naik. Mungkin itu kali faktornya. Ya itu bisa secara teori loh ya, secara teori doang loh. Ya salah satunya sih gitu juga sih. Tapi ada lucu juga sih. Mungkin dari China gitu ya. Tapi ada beberapa negara. Contoh kayak tadi gue baca di berita nih. Nigeria, salah satu negara di Afrika lah ya. Nigeria. Ya, Nigeria tahu. Itu mau bikin sendiri digital currency-nya mereka. Oke. Apa namanya? Apa gitu. Tadi saya lupa sih baca namanya. Tapi ada niat gitu. Mereka kan juga nge-ban Bitcoin. Tapi mereka juga pengen punya digital currency-nya mereka. Jadi mungkin ya memang salah satunya ya si China yang gitu sih, pengen ngelepasin ikatan sama US lah ya. Kan mereka saling head to head banget tuh. Ya kalau ekonomi kan iya kan, mereka tuh saling ngejar-ngejaran kan. Head to head banget tuh mereka tuh, bener-bener saling saingan lah. Ya tapi ya gitulah kurang lebih. Karena memang uniknya gitu sih, karena China kan mungkin ya saat ini lebih nge-ban ya. Jadi ketika waktu kemarin itu kan juga bikin Bitcoin jatuh itu. Betul. Makanya lucunya gini, ketika di-ban banyak exchanger kayak Huobi, Binance gitu-gitu kan banyak yang new user, pengguna baru di China nggak boleh ikutan buka account di kita, nggak boleh ikutan. Nah terus mungkin ya itu mempengaruhi psikologi ikan-ikan gede kali ya, maksudnya yang investor gede-gede, waduh, ntar kalau misalnya takutnya beneran di ban bagaimana ya gue susah nih narik duit nih. Nah makanya akhirnya mereka narik duitnya. Jadi kayak narik duitnya semua, dipindahin ke offshore. Jadi memang waktu itu pas narik duit rame-rame, turun tuh harganya tuh. Terjun. Oke. Pas dibalikin lagi, naik. Nah makanya kalau misalnya kita nih, follow Twitternya si Whale Alert namanya. Iya, gue juga baca itu. Iya. Itu lucu sih, mereka suka infoin kan. Iya. Alert, kemasukan duit sekian, ada perpindahan dari unknown wallet ke unknown wallet. Nah di situ waktu itu gue juga sempat baca nih, loh kenapa nih kok ada orang mindahin duit segitu gede, berapa ya waktu itu ya, 800 juta ya USD, bukan rupiah lo ya. Kalau rupiah nggak gitu berasa lah di market. 800 juta USD kalau nggak salah dipindahin dalam bentuk Ethereum apa macam-macam lah, dipindah dari situ ke offshore mereka, jadi ke rekening luar lah ibaratnya. Terus masuk lagi tapi makanya jadi sempat turun ya naik lagi gitu. Terus yang terbaru ini kan Singapura. Nah Singapura katanya apa namanya, katanya nge-ban ini ya Binance. Itu nge-ban apa bukan sih sebenarnya? Ini masih beritanya juga masih agak masih agak sedikit simpang siur sih, karena ada yang bilang dia nge-ban, mereka gak mau pakai kripto. Maksudnya masalahnya kalau nggak salah sekarang Binance-nya kan ada di Singapura. Nah itu dia kan. Kalau nggak salah juga ada yang bilang pemerintah Singapura tuh pengen bener-bener ngeregulasi, ibaratnya pengen ikut campur lah, pengen turun tangan gitu loh. Maksudnya kan di Binance itu kan dompet abu-abu ya, gak ada yang bisa tahu nih duitnya siapa, hasil pencucian uang pun bisa masuk ke sana kan, gak ada yang tahu. Nah mungkin kripto kan gitu, isunya kan selalu begitu. Iya mungkin ya si pemerintah Singapura juga tergerak gitu hatinya. Wah jangan-jangan duit pencucian uang yang bisa gue tangkep nih ada di sana. Ya pengen juga lah gue ikut campur, maksudnya ibaratnya pengen ambil alih lah ya. Nah makanya kan sempet di ban juga pengguna user baru di Singapura, gak boleh join. Ya memang gitulah pemerintah ya, maksudnya takut dengan dominasinya sih. Nah kalau misalkan kita lihat begini nih bro, ya kan. Jadi masa depan masa depan dari Bitcoin ini, dari cryptocurrency ini bagaimana gitu loh. Kalau lihat begini kan sepertinya ya, negara-negara ini sekarang kayaknya bergerak, ya walaupun ya masih 1, 2, 3 negara ya. Cuma isunya itu benar-benar bikin orang-orang yang investor yang main di cryptocurrency itu kan dakdikduk semua tuh. Termasuk gue lah salah satunya. Gue jadi mikir-mikir gitu, waduh ini aman nggak nih ini kripto? Aman dalam arti bukan lari ya. Aman tuh dalam arti ini bisa dijatuhin nggak nih sama negara-negara yang berusaha untuk istilahnya ya mereka mempertahankan mata uangnya mereka, mata uang fiat ini loh kan. Nah gitu loh. Jadi rada mengkhawatirkan buat investor-investor sih. Rasanya sih kalau selama exchanger terus pada issuer ya, perusahaan pencetak si kripto ini nih yang penerbitnya kekeh nih sama pendirian mereka, gak mau ikut-ikutan lah sama pemerintah.
Seharusnya sih masa depannya oke. Terus ditambah juga saat ini lucunya gini, banyak financial institution mau ke sana, mau gimana ya, mau terjun ke kripto. Oke. Salah satunya yang baru 2 hari lalu atau baru minggu inilah ada berita Morgan Stanley. Wah, ini kalau kita ngomong Morgan Stanley, orang yang di dunia finansial lah ya, pasti tahu Morgan Stanley. Dia itu beli sahamnya Grayscale Bitcoin. Itu salah satu, ibaratnya kalau di dunia itu kayak hedge fund-nya lah. Hedge fund company-nya yang ngolah di Bitcoin itu, nah mereka tuh beli sahamnya. Jadi si Grayscale ini tuh dia punya 2 pemegang saham terbesar. Nah, salah satunya si Morgan Stanley itu. Maksudnya untuk institusi segede itu mau terjun ke sana, seharusnya jadi positif lah kabarnya. Maksudnya jadi sentimen positif lah buat pasar juga. Terus ditambah juga banyak lah. Salah satunya juga tadi Visa lah ya. Visa. Kalau kita punya kartu kredit, kartu debit kan suka ada logo Visanya tuh. Iya, benar. Nah, mereka juga kayaknya mulai pede nih sama perkembangan cryptocurrency juga. Mereka kan bikin channel payment yang dari Ethereum. Sekarang sih kalau lihat sih memang banyak financial institution sih mulai pede nih, mulai masuk ke sana. Bahkan artinya gini, berarti memang future-nya nih untuk kripto nih ya pasti oke lah ya. Tapi ya gitu ya. Ya banyak yang berusaha untuk supaya gimana caranya jangan sampai mata uang negara itu sampai tergantikan dengan kripto gitu. Iya, jadi dari negara sih ya, mungkin dari sosok negara mereka mikirnya jangan sampai mata uang gua nih kegeser nih sama kripto. Iya. Tapi di satu sisi lain banyak finansial institusi finansial itu banyak yang mikir masa depan tuh ke sana. Gitu loh. Jadi ya memang masa depannya memang ke arah kripto juga sih untuk uang. Menurut lu pribadi ya, menurut lu pribadi nih sebagai orang yang nganalisa market nih, ya kan? Kalau lu lihat bener nggak sih kripto ini akan jadi mata uang digital memang yang di kemudian hari gitu, yang bakalan itu akan jadi seperti itu. Negara mau gimana pun caranya ya tetap nggak akan bisa gitu. Istilahnya kata orang ya benar-benar akan online full begitu. Memang kalau kita bilang bakal ke sana nggak sih ya? Nah jawabannya sih kemungkinan besar ya. Kita nggak bisa bilang exact pasti, tapi kan belum terjadi. Karena belum terjadi. Kan kita nggak bilang pasti ya. Tapi kalau ngelihat dari tren beberapa kebelakangan ini lah ya, sampai saat ini trennya nih kelihatannya kemungkinan besar kelihatannya memang ke arah sana. Kelihatannya ke arah sana. Jadi memang persis lah kayak waktu itu minggu lalu kan gue cerita seputar yang ojek online. Benar. Zaman dulu ojek online kan dihina-hina tuh. Wah, tukang ojol yang pangkalan semua marah-marahin mereka, nge-ban mereka segala macam. Gesekannya kuat. Ya, mungkin kayak gitu. Sekarang ini gesekannya nih ceritanya. Betul. Ini tahun-tahun gesekan nih. Jadi yang mungkin kalau ojek online dulu ya kita gak pengaruh-pengaruh banget lah ya, karena kan memang company ke orang kan. Tapi kalau ini kan negara ke mata uangnya mereka. Nah, sebenarnya kalau mau bilang kedepannya bakal ke kripto nggak, kemungkinan besar bakal ke sana. Jadi memang karena lagi gesekan nih, negara kita anggapnya kayak ojek pangkalan lah. Kripto itu kayak ojek online-nya lah. Gambaran kasar loh ya, bukan disamain banget, maksudnya seumpamanya gitu. Nah ini lagi masa-masa gesekan nih, makanya sering jatuh. Tapi kalau kita berani lah ya, maksudnya berani ambil resiko, percaya, maksudnya ya berani lah, maksudnya gimana ya, percaya dengan sistem desentralisasi, ya ini saat yang tepat sebenarnya buat masuk. Dan memang rasanya sih ke arah sana sih. Ya contoh lah paling gampang, ngapain kalau misalnya memang gak ke arah sana, segede Morgan Stanley mau ikutan ke sana, segede Visa mau ikutan ke sana. Kalau misalnya memang gak arahnya ke sana ya, tapi kalau misalnya ke arah ke sana kan banyak yang mau ikutan dong. Betul. Baik. Berarti memang ya kita bilang ada future lah ya untuk kripto ini lah ya. Betul, ada future-nya lah. Nah terus kemarin kan lah kita udah paham nih kenapa kemarin dia sempat jatuh, sempat nyentuh Bitcoin sendiri kan sempat nyentuh 41.000 ya. Iya. Nah sekarang naik lagi 43.000 nih. Iya betul. Itu isu apa lagi yang buat dia naik bro? Ya tadi isunya positif tadi. Yang tadi apa Morgan Stanley, Visa macam-macam lah. Baik. Jadi memang isunya lagi banyak positif. Isunya positif ya, orang jadi kepercayaan market jadi makin gede lah ke si cryptocurrency ini, mata uang digital ini. Ya udah, baik. Mudah-mudahan kalau menurut lu gimana ke depannya ini? Kedepannya bakal ini nggak sih, bakal positif lagi nggak sih 1 bulan ke depan begini nih? Nah itu dia ya, karena
lucunya ya, pemerintah itu suka bikin aturan yang kadang suka unexpected gitu, suka nggak ketebak. Tapi sih kalau ngelihat trennya sih kemungkinan ada isu negatif, pasti ada isu negatif. Oke. Tapi isu positif pasti ada nggak? Pasti ada. Jadi negatif positif pasti ada lah. Tapi kalau dari negara sendiri lah ya, dari sisi negara sendiri pasti isu negatif buat merangin kripto ya bisa juga. Oke. Tetap ada lah. Baik. Tapi ya di sisi itu ya gimana ya? Tetap ada isu positifnya gini, kan China nge-ban kripto. Tapi ada kesempatan nih buat US, kan US gak bener-bener nge-ban. Tapi kayak mau bikin regulasinya segala macem. Nah sebenarnya nah ini bisa jadi kesempatan juga sih. Tapi ini agak sedikit politik. Sebenarnya ada kesempatan juga buat US buat bener-bener kalau misalnya memang ngelegalin lah ya. Ya ada kemungkinan isunya itu jadi positif juga. Tapi kan kita masih nggak tahu nih. Oke. Kita hopefully maksudnya di bulan Oktober ini ya isunya bisa positif. Soalnya dari kemarin itu terus negatif terus nih ceritanya. Betul. Kan turun terus kan. Saya lihat juga beberapa koin kan hampir merah semua lah. Iya betul. Nah, kita berharap mungkin bulan Oktober ini dengan adanya isu-isu yang positif maka market bisa hijau semua. Jadi ya investor juga yang sudah floating loss-nya tinggi dan sebagainya, ya hopefully bisa balik keadaan begitu loh. Nah makanya dengan harapan gitu, ya dari kita seenggaknya bisa, mungkin ya orang-orang yang di luar sana yang sibuk, nggak bisa sempet baca berita, aduh beritanya tentang apa sih, berita ekonominya udah males baca lah ya. Ya mungkin kita juga bisa saling infoin lah ke mereka. Mudah-mudahan dari podcast ini mereka lihat, betul. Jadi dapat info seperti itu ya. Bro, kayaknya gue akan sering undang lu datang bro, karena ini marketing kan terus bergulir nih, terus jalan nih. Jadi ada kemungkinan update baru yang mungkin nanti lu bisa sampaikan ke kita gitu loh. Mungkin bisa by group mungkin ya, kita info-info seputar itu. Tapi lebih ke arah gini sih, apapun itulah ya, jenis investasi apapun itu, tetap kita harus investasi ke diri kita dulu sendiri. Oke, berarti harus belajar dong. Harus belajar. Jangan apa ya ibaratnya ikut-ikutan nih. Wah, kripto lagi hot nih. Ya. Wah, gua ikut. Terus main masuk aja. Floating langsung. Langsung rugi lah ya ibaratnya. Iya. Tetap harus belajar karena harus membekali diri sendiri lah. Apapun investment apapun itu. Betul. Oh ya, ini berarti ya kita bicara ya setiap orang yang mau masuk ke dunia yang sebenarnya trading lah yang baru ya, baik itu saham, kripto, dan forex dan sebagainya. Ya paling tidak harus belajar dulu lah ya. Harus membekali diri sendiri lah. Jangan sampai asal ikut, akhirnya nggak ngerti nih. Tiba-tiba kok gue punya sisa segini, kenapa? Ya benar. Nah, maksudnya harus makanya ngerti. Buat teman-teman yang di luar sana ya, yang nanti mau masuk ke dunia cryptocurrency dan mau menggunakan Royal Q sebagai alat bantu untuk trading di kripto, harus belajar di Royal Q Champion. Setuju bro? Setuju. Kalau nggak belajar nanti nggak ngerti, ya nggak? Aplikasinya nggak ngerti, baca market nggak ngerti, nanti make decision jadi susah. Betul. Karena kan di tempat kita lah ya. Kan ada terbagi-bagi kan. Maksudnya, kita kan training ya. Iya, ada spesialisasi masing-masing lah. Lo pegang apa bro? Jangan disebut lah. Market lah ya, market. Oke. Kan kita dari tadi ngomonginnya market. Iya. Tapi ya kurang lebih gitulah. Intinya investment apapun itu tetap harus investasi ke kepala kita dulu. Setuju. Isi ilmu dulu, ngertiin dulu seputar kripto. Jangan sampai ikut-ikutan aja Royal Q. Ditanya kripto itu apa nggak tahu. Itu kan yang ribet ya. Tapi ya tetap harus investasi ke diri kita dulu sendiri. Itu investasi terbesar. Baru kita ngomongin investasinya kemana. Iya betul sih. Oke. Thank you banget hari ini bro udah datang. Kita akan terus update sama lu nanti bro. Boleh banget. Sip. Thank you. Yeah. Oke. Royal Q Champion, professional team for a money.